Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alnesa, kembali lagi di podcast Alnesa Madrasah Media Center, tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan wawasan seputar madrasah. Alhamdulillah, hari ini telah kita kembali hadir dengan tema yang sangat menarik. Seperti yang kita tahu, bulan Ramadan ini akan berlalu sebentar lagi. Selama Ramadan, kita sudah melakukan banyak sekali ibadah, seperti puasa, tadarus Al-Quran, sholat berjamaah, dan kegiatan sosial lainnya. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana agar semangat Ramadan itu tetap terjaga setelah Ramadan berakhir? Nah, sahabat sekalian, pada episode podcast kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tema kurikulum cinta, menjaga spirit Ramadan di madrasah. Nah, bersama kita nih sudah hadir para narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Haji Lalu Suhaili Fotonah SPDI. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya bisa hadir di ruang podcast Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa Barat ini, dan mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik dari kegiatan ini adalah akan menjadi amal ibadah kita bersama. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Dan yang kedua ada bersama kita nih Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumbawa Barat, Bapak Haji Abdul Aziz SAG. Nah Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik ya. Saya, Ya, mudah-mudahan kita tetap sehat, Alhamdulillah. bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sempurna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami ucapkan selamat datang Bapak di podcast Man 1 Sumbawa Barat. Baik Bapak narasumber sekalian, kita mulai dari pertanyaan pertama nih. Bapak, Ramadan kan sering disebut sebagai madrasah spiritual. Menurut Bapak, apa sih sebenarnya makna Ramadan itu sendiri sebagai madrasah bagi umat Islam, khususnya bagi siswi madrasah Bapak? Terima kasih. Ramadan disebut sebagai madrasah karena di dalam yaitu terdapat sebuah latihan, ya. Nah, dalam latihan ini kalau kita lihat bahwa kita mulai dari sebuah kedisiplinan, kemudian begitu juga keimanan, ketakwaan kita, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti atau sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi yang kedua, di dalam Ramadan ini adalah merupakan sebuah pelatihan. Ya, di Ramadan ini kita berlatihnya apa? Berlatih tentang kesabaran, keikhlasan, ya, begitu juga dengan pelatihan kita terhadap pengandaian diri, bagaimana menjaga nafsu kita dan seterusnya. Nah, kemudian begitu juga yang ketiga bahwa Ramadan itu adalah untuk melatih diri dalam membagi diri dalam kesosialan kita. Berbagi kita bagaimana kita supaya bisa merasakan bagaimana rasa orang yang kekurangan. Nah, jadi disitulah arti yang paling menonjol bagi kita, kita bisa merasakan ya bahwa misalnya kaum-kaum duafa ini yang merasa kurang, dia misalnya tidak pernah makan sehari semalam. Nah, jadi dalam momen Ramadan ini kita merasakan seperti itu. Nah, jadi itulah dianjurkan kita supaya banyak berbagi kepada kaum duafa, yatim piatu, supaya bagaimana kita merasakan bagaimana penderitaan dari kaum-kaum yang kekurangan tersebut. Baik, Masya Allah, terima kasih Bapak. Nah, kalau menurut Bapak Kepala nih, bagaimana Bapak tanggapannya? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Kantor, dan itu kita sudah berusaha mengimplementasikan di madrasah. Makanya di dalam Ramadan tahun ini di madrasah kita, ya, kita berusaha menjadikan benar-benar menjadikan Ramadan ini sebagai tempat melatih, tempat training jiwa raga, ya, ya, dengan
beberapa program yang ada ya, seperti selain KBM ya, kegiatan belajar mengajar, di madrasah juga kita adakan program menghatam Al-Quran setiap hari ya, kemudian kajian-kajian Islami, kemudian ada tadarus, yang insya Allah di akhir kegiatan kita di sebelum liburan itu ada pesantren Ramadan. Dan di pesantren Ramadan itu dari berbuka bersama sampai sholat taraweh. Ya, kemudian ada juga kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah. Nah, itu salah satu upaya untuk memaksimalkan makna bahwa Ramadan ini sebagai wadah, sebagai tempat melatih diri, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Kantor. Oke. Baik Bapak, Masya Allah, terima kasih. Berarti nih Pak, sebenarnya Ramadan ini bukan hanya sekedar menjalankan puasa ya, tetapi juga proses dalam belajar dalam kehidupan kita, terutama bagi siswi-siswi madrasah yang ada ya Pak. Iya benar, betul sekali ya. Ya karena yang kita latih ini jiwa raga. Ya. Ya, bagaimana kita melatih jiwa, kemudian melatih kejujuran, melatih seni jiwa sosial tadi, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya tentu melatih untuk menambah ibadah. Ya, jadi sudah tadi diuraikan oleh Pak Kepala Kantor bahwa momen pas gitu, makanya sehingga di Ramadan ini disebut dengan Syahrul Tarbiyah, jadi bulan pendidikan, bulan pelatihan. Oke. Baik Pak. Ya betul sekali. Jadi kalau sekedar kita hanya mengambil sebuah ritual ibadah puasa Ramadan saja, tetapi nanti setelah Ramadan itu sudah tidak akan berimplikasi atau tidak ada benefitnya, maka di situ kita harus lanjut. Misalnya kalau di bulan Ramadan ini kita terbiasa atau melatihkan diri untuk tadarus atau mengaji lebih banyak gitu, kemudian begitu dengan sholat-sholat berjamaah misalnya. Nah itu nanti baru akan kita lihat setelah Ramadan ini apakah momen-momen seperti itu kita lanjut atau kita langsungkan seperti apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Nah barulah di situ akan ada nilai-nilai Ramadan yang bisa kita implikasikan pada setelah Ramadan, khususnya kepada siswa kita yang ada misalnya di madrasah ini kita bisa lanjutkan seperti apa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Setelah Ramadan kita lanjutkan kegiatan-kegiatan tersebut sehingga nilai Ramadannya itu akan melekat pada diri siswa, sehingga terbentuklah sebuah karakter kepada siswa itu, karakter yang baik, berakhlak, berilmu dengan ketakwaannya. Jadi seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik Bapak, kan belakangan ini sering nih kita mendengar istilah kurikulum cinta dalam pendidikan madrasah. Sebenarnya Pak, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum cinta ini Pak? Bapak Kepala Kementerian Kantor Agama Kabupaten Sumbawa Barat. Baik, sebenarnya kurikulum cinta ini sederhana sebenarnya ya. Kenapa saya katakan sederhana? Karena kurikulum cinta ini bermula dari bagaimana cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana juga cinta kita kepada sesama umat manusia atau hablum minallah, hablum minan nasnya itu. Nah, kemudian begitu juga cinta kita kepada lingkungan kita, sekitar kita. Nah, jadi implementasi dari kurikulum cinta ini adalah bagaimana kita mengedepankan atau mengintegrasikan antara cinta kita kepada Allah, kemudian cinta kita kepada sesama manusia, hablum minan nas tadi, kemudian begitu juga dengan cinta kita kepada lingkungan. Nah, itu yang harus kita praktekkan atau yang itu kita terapkan atau kita implementasikan kepada kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam situasi pembelajaran atau mungkin di luar pembelajaran. Kalau misalnya kita di kurikulum di madrasah, misalnya bagaimana kita mengintegrasikan satu bentuk metode pembelajaran atau strategi pembelajaran ke dalam terkaitannya. Tetapi mungkin konsepnya ini akan lebih padat atau lebih jelasnya nanti akan lebih diuraikan dengan apa yang persepsinya dari Bapak Kepala Madrasah. Monggo.
Baik, menarik sekali Pak. Nah, Bapak Kepala, lalu bagaimana nih penerapan kurikulum cinta ini yang ada di madrasah kita? Ya, alhamdulillah. Jadi kurikulum cinta ini memang bahasanya ini kan luar biasa ya. Ini terobosan baru di Kementerian Agama yang dicetuskan oleh Menteri Agama kita, Kiai Haji Nazaruddin Umar. Jadi di sini apa tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Kantor, dasar pelaksanaan kurikulum cinta di di Kementerian Agama ini adalah KMA Keputusan Menteri Agama nomor 1503 tahun 2005. Nah, kalau tadi apa itu kurikulum cinta? Sebenarnya kurikulum cinta ini bukan kurikulum baru ya. Cuma ini salah satu pendekatan dalam implementasi kurikulum Merdeka yang sudah kita laksanakan beberapa tahun. Kemudian di Madrasah Aliyah ini alhamdulillah ketika sudah ada regulasi tentang pelaksanaan kurikulum cinta, ya kita langsung berinisiatif selain melalui online, offline, kita mengadakan bimbingan teknis kepada Bapak Ibu guru bagaimana secara administrasi pelaksanaannya, bagaimana pelaksanaan teknis sampai tahap akhir di penilaian ya. Nah, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah semangat dari kurikulum itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Kantor. Ada istilah di Menteri Agama itu bahwa alumni madrasah, siswa madrasah itu harus memiliki panca cinta. Ya, 5 cinta yang diharapkan dalam pendekatan kurikulum cinta itu. Pertama, cinta kepada Allah atau kepada Tuhan, kemudian cinta kepada sesama manusia, cinta kepada ilmu pengetahuan, cinta kepada lingkungan, dan cinta tanah air. Nah, panca cinta inilah yang diharapkan siswa madrasah setelah keluar dari madrasah tetap terpatri di jiwanya ini rasa cinta ini. Nah, kita di MAN ini dengan misinya, visinya unggul, ya unggul dalam cinta juga, ya punya daya saing, berdaya saing, dan tentu karakter Islami yang harus kita jaga. Dan insya Allah kita siap menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat, bagaimana. Tinggal nanti Pak Kepala Kantor mungkin ke depan Bapak Ibu guru kami ini untuk bisa diberikan tambahan waktu dalam rangka pembinaan secara langsung ya, karena memang saat ini kan ada kegiatan pembinaan secara online ya. Beberapa aplikasi-aplikasi seperti aplikasi pintar, tapi tidak hanya itu, hanya satu arah. Ketika kita mau menanyakan secara teknis ya butuh kita ada BIMTEK secara offline ya, mungkin itu ya harapannya. Terima kasih Pak atas jawabannya yang sangat Masya Allah itu tentang seputar kurikulum cinta. Kemudian Pak Kepala Kementerian Agama, biasanya setelah Ramadan itu semangat ibadah sebagian orang ini mulai menurun. Menurut Bapak, bagaimana cara agar semangat Ramadan itu tetap terjaga, khususnya bagi para siswa-siswi, dan bagaimana hal tersebut bisa diimplementasikan nih berdasarkan kurikulum cinta itu juga? Baik, pertanyaan yang sangat penting. Memang dalam kegiatan seperti ini ada beberapa hal penekanan ya, penekanan atau pembiasaan yang harus ditindaklanjuti setelah pasca Ramadan. Karena di dalam Ramadan ini kan ada banyak hal kegiatan yang biasa kita lakukan atau pembiasaan-pembiasaan yang diterapkan terutama di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumbawa Barat ini. Pertama itu kan ada tadarusan. Ya, tadarusan ya, yang semua unsur baik itu guru, kemudian tenaga kependidikan, kemudian siswanya di sini untuk terus dianjurkan, diarahkan untuk terbiasa membaca atau melakukan tadarus Al-Quran. Nah, kemudian harapan kita ke depan itu setelah bulan Ramadan ini dilanjutkan, bukan hanya di saat Ramadan saja,
Tetapi ini kita lanjutkan setelah Ramadan ini, misalnya tadarus, kendati pun itu tidak dengan waktu yang full, ya, tapi paling tidak konsep ini tetap kita jalankan. Kemudian yang kedua, ya di situ juga ada kebiasaan yang apa misalnya, terutama kita di sini kan dianjurkan untuk secara sosial itu berbagi misalnya. Nah, kita biasa yang sederhana misalnya berbagi takjil gitu kan, anggaplah seperti itu. Itu sangat bermakna dalam konteks sosial. Maka nanti setelah Ramadan juga bisa kita lanjutkan dalam momen-momen bentuk yang lain. Misalnya kita berbagi sesama muslim kita atau sesama tetangga kita atau mungkin kerabat yang paling dekat lah. Ya di sini kita sadari bahwa di madrasah aliyah ini kan tidak semua orang kaya, tidak semua orang mampu. Nah mungkin nanti setelah Ramadan kita bisa actionkan dalam bentuk berbagi, dalam bentuk ya sekedar bagaimana kepedulian sesama kawan atau rekan sekelasnya. Mungkin ada di antara teman-teman yang sepatunya sudah berek misalnya atau sudah sobek, ya mungkin ada inisiatif lah nanti dari teman-teman kelasnya untuk melakukan kumpul atau mengumpulkan sama-sama Rp1, Rp2 untuk bisa membantu teman kita yang sepatunya tadi kurang layak untuk dipakai. Jadi seperti itu ya. Jadi ya kebiasaan atau pembiasaan inilah yang kita harapkan ada tindak lanjutnya nanti setelah Ramadan, karena ini sangat sangat baik, terutama sekali yang sederhana yang sehari-hari kita lakukan, mungkin baik itu sebelum Ramadan atau setelah Ramadan ya, atau mungkin di dalam Ramadan ini kita lanjutkan lagi ya. Contoh yang paling sederhana, sholat berjamaah mungkin ya. Selama ini sholat berjamaah mungkin hanya kepada siswa saja. Ya kalau kita lihat misalnya sholat zuhur berjamaahnya, sholat zuhur misal siswa saja. Tetapi bagaimana dengan guru-guru dan tenaga kependidikan yang lain? Nah tetapi paling tidak nanti setelah Ramadan ini akan lebih luas lagi, ya kita akan melibatkan guru-guru dan tenaga kependidikannya. Jadi terima kasih ya. Baik, jadi Bapak. apa? Nah, kalau dari sisi madrasah sendiri nih Pak, bagaimana cara kurikulum cinta ini dapat diimplementasikan di Mansatu Sumbawa Barat agar ibadah tetap terjaga hingga seterusnya, bukan hanya di bulan Ramadan saja? Oke. Jadi memang ini yang kita kadang khawatir ya. Ya kadang ya enggak usah lah sebelum habis Ramadan. Masih di dalam bulan Ramadan saja, hari pertama, kedua, ketiga full masjid. Gitu Betul kan? sekali Pak. Nah, mulai pertengahan Ramadan sudah shopnya sudah maju, ya sudah banyak berkurang. Malahan di akhir Ramadan sudah sibuk ngurus persiapan Idul Fitri. Nah, kita berharap dari kalian anak-anak siswa MAN ini, kita semua baik guru dan tenaga kependidikan, karena tadi kita sudah sampaikan bahwa Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan latihan, bulan pendidikan. Ya paling tidak kalaupun tidak bisa semua dilaksanakan kebiasaan di bulan Ramadan, tapi jangan ditinggalkan semuanya. Ya. Tidak bisa dilaksanakan semuanya, tapi jangan ditinggalkan semuanya. Jadi pembiasaan tadi yang disampaikan oleh Pak Kemenak. Kalau di bulan Ramadan 100.000 kita bersedekah, ya kalau enggak 10.000, Rp1.000, tapi tetap istiqomah dalam melaksanakan pembiasaan yang sudah dilakukan sebulan selamanya itu. Oke. Baik Pak, sebelum kita menutup podcast hari ini, kami ingin meminta pesan dari Bapak Kepala Kementerian Agama untuk para siswa-siswi di madrasah yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Mohon izin. Baik, pesannya sangat sederhana sekali ya. Jadi di dalam pesan ini mungkin akan saya sampaikan ada 3 hal yang perlu menjadi penekanan kita, yaitu bagaimana generasi yang imannya kuat. Ya. Jadi madrasah ini adalah merupakan tempat kita menimba ilmu. Nah, oleh karena itu generasi kita ini harus betul-betul kuat ya. Kuat dari sisi imannya, kemudian berilmu. Nah, selain itu juga harus memiliki akhlak ya. Akhlak yang kuat juga. Sehingga apa yang menjadi visi dan misi yang sudah disampaikan oleh kepala madrasah tadi, yaitu betul-betul unggul ya, betul-betul tercapai.
apa yang menjadi visi misi, yaitu berilmu, kemudian berakhlak, menjadi ya siswa atau masyarakat yang Qurani. Oleh karena itu saya sangat berharap sekali kepada seluruh ya keluarga besar, ya khususnya Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumbawa Barat, betul-betul generasi kita ini adalah menjadi generasi emas yang memiliki ilmu yang kuat, kemudian akhlak, kemudian begitu juga dengan imannya. Terima kasih ya atas kesempatan yang disampaikan atau yang diberikan kepada saya khususnya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi pertemuan kita pada kesempatan ini ya menjadi sekali lagi menjadi sebuah corong kita di tengah-tengah masyarakat untuk bisa mempromosikan yang lebih luas lagi terkait dengan pendidikan kita yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumbawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau dari kami, dari pengelola manajer madrasah ya, harapannya sederhana. Jadilah generasi yang bisa dibanggakan. Ya, dibanggakan oleh orang tua, dibanggakan oleh masyarakat, dibanggakan oleh bangsa dan negara. Makanya dengan visi besarnya MAN ini unggul, berdaya saing, dan islami. Ya, kalau semua tiga-tiganya itu bisa kita melekat pada generasi siswa MAN Sumbawa Barat, maka akan menjadi insan kamil. Ya, amin ya robbal alamin. Siap kan? Siap, insya Allah. Amin. Saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas segala pesan yang telah disampaikan untuk seluruh siswa dan siswi madrasah yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Sobat Al-Nesa yang kami banggakan, dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa Ramadan adalah madrasah kehidupan yang mengajarkan banyak nilai kebaikan. Dan melalui kurikulum cinta ini, madrasah berusaha menanamkan nilai cinta kepada Allah, cinta kepada ilmu, dan cinta kepada sesama manusia. Semoga semangat Ramadan tidak hanya kita rasakan selama 1 bulan saja, tetapi bisa terus kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Sumbawa Barat dan kepada Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumbawa Barat yang telah berbagi inspirasi kepada kita semua. Terima kasih, saya Raiha Akila Sakran selaku host mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.